Hai Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Munir di Gelaran Simpati, siaran malam pengantar tidur. Untuk edisi kali ini, kita nggak kerasa ya sudah berada di edisi ke-6 di sepanjang Gelaran Simpati. Semoga bisa terus berkelanjutan agar kita bisa saling berbagi terkait pengalaman hidup ya, yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Ya, Sobat Simpati, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi sehat ya, bisa menikmati waktu yang membahagiakan bersama keluarga tercinta, dan yang pasti malam hari ini juga sudah siap untuk kembali beristirahat ya. Baik, Sobat Simpati, di sepanjang hari ini tentunya begitu banyak ragam aktivitas yang sudah kita kerjakan, dan kesemuanya pasti banyak menguras energi dan membuat kita lelah. Makanya saat ini semuanya pengen bisa beristirahat dengan nyaman gitu ya, biar bisa menghilangkan semua kepenatan. Ya, kita juga berharap ya, tidak hanya kepenatan fisik yang bisa kita hilangkan, tapi juga kepenatan pikiran bisa ikut menghilang, terutama setelah kita bergabung di Gelaran Simpati malam hari ini. Ya, semoga aja ya. Baik, Sobat Simpati, untuk edisi malam hari ini, gimana kalau kita ngobrolin tentang berdamai dengan takdir, ya. Berdamai dengan takdir menurut saya sangat penting, ya, agar kita bisa melepaskan semua beban yang menggelayuti pikiran kita. Karena hampir sebagian besar beban pikiran kita itu sangat berkaitan erat dengan takdir kehidupan yang kita jalani, terutama takdir yang kita anggap buruk ya, Sobat Simpati. Tidakkah kita berpikir bahwa sebenarnya kita hidup dari satu takdir Tuhan ke takdir yang lainnya ya, baik takdir baik maupun takdir yang kita anggap buruk sekalipun, itu semuanya adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita tidak akan terlepas dari takdir Tuhan ya, Sobat Simpati, karena Dialah pemilik hidup ini, Dialah pemilik tubuh kita ini, bahkan pemilik semesta raya ini. Takdir secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ketentuan atau ketetapan Tuhan ya. Segala yang terjadi, sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi yang telah ditetapkan Tuhan, itulah takdir. Harus kita akui bahwa salah satu wujud kelemahan kita sebagai manusia adalah ketidaktahuan kita akan takdir kita masing-masing ya. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Jangankan besok, 1 jam ke depan kita juga tidak akan tahu. Ya, begitulah misteri ilahi. Ya, memang dengan kemampuan berpikir, kita bisa melakukan perhitungan, proyeksi, dan perencanaan ya terkait masa depan kita. Contohnya, kita pacaran, proyeksinya bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Bisa juga kita merencanakan hidup bahagia dalam bahtera rumah tangga dengan komposisi keluarga yang lengkap dan ideal bersama orang yang kita cintai. Namun, kadangkala takdir berkata lain ya, Sobat Simpati. Realisasinya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita sebagai manusia baru tahu takdir kita setelah semuanya terjadi. Tapi meskipun demikian, Sobat Simpati, Tuhan tetap mewajibkan kita untuk berusaha dan berdoa ya, untuk bisa mengubah semuanya. Tuhan masih mewajibkan kita untuk berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan kita. Namun lazimnya sebagai manusia, ketika kita sudah melakukan upaya dengan bersungguh-sungguh, dan kita juga sudah berdoa siang dan malam, ketika semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, maka sangat wajar ketika kita merasa kecewa dan bahkan merasa sangat menderita ya. Tidak jarang karena takdir buruk menimpa kita, kita bisa sampai depresi, kita bisa sampai frustasi ketika harapan dan impian kita tidak sejalan dengan takdir kita. Jujur, saya sendiri juga ya sering banget ya mengalami hal yang semacam ini. Ketika kegagalan dan kepahitan hidup menimpa kehidupan saya merasa gundah gulana. Ya, setiap saat ketika dalam kondisi semacam itu, seringkali
mempertanyakan kenapa Tuhan menimpakan semua kesedihan ini. Bahkan seringkali terbersit tanya dalam hati, kalau Tuhan Maha Penyayang, kenapa saya menderita? Ini efek terlalu putus asa kali ya. Sampai mempertanyakan kuasa Tuhan. Wah, ini kalau diterus-terusin kita bisa menjadi manusia yang tidak bisa berterima kasih sama Tuhan gitu ya. Ya, sebenarnya saya juga tahu banget gitu ya betapa susahnya untuk bisa menerima semua takdir buruk yang menimpa kita. Tapi akhirnya kita juga harus memahami bahwa semakin kita menolak, maka semakin kita terpuruk. Semakin kita memberontak, maka semakin kita tersiksa. Ketika emosi dan rasio kita dibiarkan mengikuti berbagai dorongan dan bisikan yang dapat melemahkan kita, maka bisa dipastikan kita bakal menemui kehancuran kehidupan kita. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Ya enggak? Makanya, tidak ada jalan lain sobat-sobat. Tidak ada jalan lain selain kita harus bisa berdamai dengan takdir kita. Iya, kita harus berdamai dengan takdir yang menimpa kehidupan kita. Nah, persoalannya bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan takdir kita? Kalau takdir baik sih nggak ada masalah gitu ya. Persoalannya adalah takdir buruk nih. Ya, saya rasa untuk caranya sih sama dengan tahapan berdamai pada umumnya. Yaitu yang pertama kita harus bisa menurunkan tensi penolakan kita. Kita harus bisa menurunkan tensi kemarahan kita. Karena inilah yang bikin kita merasa tersiksa ya. Kedongkolan dalam hati bakal membuat kita tidak nyaman. Makanya kita harus bisa menurunkan tensi penolakan, turunkan tensi kemarahan kita, sehingga kita bisa berusaha untuk menerima semuanya. Kita berusaha menerima sebagai ketetapan Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana, yang memang tidak mungkin kita tolak. Siapa kita mau menolak ketentuan Tuhan? Ya enggak? Kemudian agar kita bisa menjalani takdir ini dengan sabar dan ikhlas, maka langkah selanjutnya, ini yang menurut saya penting banget, yaitu kita wajib menggali hikmah dari setiap takdir buruk yang menimpa kita. Tanpa kita menemukan hikmahnya, maka kita akan kesulitan dan cenderung labil ya dalam menjalani takdir buruk kita. Karena kita tidak tahu sejatinya apa dan untuk apa kita menerima semuanya. Jadi dengan kita mengetahui hikmah di balik takdir kita, maka itu akan membawa kita pada rasa syukur dalam hati, sehingga kemudian kita bisa ikhlas menerima dan sabar dalam menjalani semua takdir kehidupan kita. Nah, Sobat Simpati, setelah kita bisa berdamai dengan takdir agar lebih mantap lagi gitu ya, maka kemudian kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Yakinkan diri bahwa setiap keburukan yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan agar kita semakin kuat dan selalu mendekat padanya. Dengan pemahaman dan kesadaran semacam ini, saya yakin kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan selalu bisa bersikap positif terhadap segala hal buruk yang menimpa kehidupan kita. Mungkin kita memang tidak bisa merubah takdir kita, tapi yang pasti kita bisa merubah cara kita bersikap menghadapi takdir buruk yang menimpa kehidupan kita. Tinggal kita memilih, mau bersikap negatifkah atau bersikap positif. It's depend to you. Ya, baik Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Jadi kesimpulannya, untuk bisa berdamai dengan takdir, kalau menurut saya minimal ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita menurunkan tensi penolakan kita menurunkan tensi kemarahan kita, ya. Nggak baik marah-marah, nanti bisa hipertensi. Kemudian baru yang kedua, kita belajar untuk menerima takdir ya. Menerima takdir buruk yang menimpa kita itu. Nah, dengan kita menerima, maka kita akan bisa lebih berpikir jernih, sehingga kemudian kita bisa melakukan tahapan yang ketiga, yaitu menggali hikmah yang ada di balik setiap takdir yang menimpa kita. Sehingga kemudian Sobat Simpati dengan upaya-upaya ini,
kita tidak hanya bisa berdamai dengan takdir kita, tapi kita juga bisa ikhlas dan sabar dalam menjalani semua takdir kehidupan kita. Ya, semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menguatkan hati kita, sehingga di esok hari kita bisa membangun kembali jiwa kita dengan dipenuhi cahaya harapan dan kesadaran. Amin. Ya, Sobat Simpati di Belahan Bumi Indonesia dan sekitarnya, cukup sampai di sini dulu ya kebersamaan kita malam hari ini. Kita ketemu di edisi selanjutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Kalau misalnya Sobat Simpati ada saran, ide ya terkait bahan obrolan kita ke depannya, silakan bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Saya Ahmad Munir pamit, salam simpati.